Sumini, seorang wanita berusia 30-an, berdiri di tepi jendela apartemen kecilnya di Hong Kong, memandang keluar dengan perasaan campur aduk. Suara hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya selama 10 tahun terakhir. Ia mengenang hari-hari awalnya di kota ini, saat pertama kali meninggalkan desanya di Indonesia dengan harapan besar dan sedikit rasa takut. 10 tahun lalu, Sumini tiba di Hong Kong dengan harapan dapat mengubah nasib keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Sebagai seorang tenaga kerja wanita, TKW, ia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bahasa yang asing, budaya yang berbeda, hingga perlakuan yang kadang tidak adil dari majikan. Namun, Sumini adalah seorang wanita tangguh. Dengan tekad yang kuat, ia belajar bahasa Kanton dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota besar ini. Setiap pagi, Sumini bangun sebelum matahari terbit untuk mempersiapkan segala kebutuhan keluarga majikannya. Ia merawat anak-anak mereka, memasak, membersihkan rumah, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Meski pekerjaannya melelahkan, Sumini selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah bentuk cinta dan pengorbanan untuk keluarga yang ditinggalkannya di kampung halaman. Di sela-sela kesibukannya, Sumini seringkali duduk sendirian di kamar kecilnya, menulis surat untuk keluarganya. Dalam surat-surat itu, ia bercerita tentang kehidupannya di Hong Kong, tentang keindahan kota ini, serta rindu yang tak pernah padam untuk bertemu kembali dengan orang-orang tercinta. Meski jarak memisahkan, cinta Sumini untuk keluarganya selalu dekat di hati. Waktu berlalu dengan cepat. 10 tahun kerja keras dan dedikasi Sumini akhirnya mencapai akhirnya. Kontrak kerjanya habis, dan Sumini memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Perasaan senang bercampur haru menyelimuti dirinya. Ia mengemasi barang-barangnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tertinggal. Di bandara, saat menunggu penerbangan, Sumini merenung. Selama 10 tahun ini, ia telah mengalami banyak hal yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ia telah menabung cukup uang untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di Indonesia. Penerbangan panjang akhirnya membawanya kembali ke tanah air. Ketika pesawat mendarat, Sumini merasakan tanah yang lama dirindukannya. Di bandara, ia disambut dengan pelukan hangat dari keluarganya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Sumini saat ia memeluk erat orang-orang yang dicintainya. Kembali ke kampung halaman bukanlah akhir dari perjalanan Sumini. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Dengan pengalaman dan keterampilan yang diperolehnya selama di Hong Kong, Sumini berencana untuk memulai usaha kecil-kecilan yang bisa membantu perekonomian keluarganya. Ia yakin, meski tantangan selalu ada, selama ada tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Sumini menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia siap untuk menjalani setiap langkah dengan keberanian dan semangat yang sama seperti saat pertama kali melangkahkan kaki ke negeri seberang. Sumini pulang ke Indonesia dengan perasaan haru dan bahagia. Di bandara, ia disambut oleh keluarganya yang telah lama merindukannya. Pelukan hangat dari orang tua, adik-adik, dan suaminya, Parman, membuat Sumini merasa betapa berartinya kebersamaan ini. Mereka berbincang penuh keceriaan, menceritakan kehidupan masing-masing selama Sumini berada di luar negeri. Sumini merasa lega dan bersyukur bisa kembali ke pangkuan keluarga yang dicintainya. Keesokan harinya, Sumini memutuskan untuk membagikan sebagian dari tabungannya dalam bentuk beras kepada masyarakat kurang mampu di Desa Metul. Dengan bantuan keluarganya, ia menyiapkan paket-paket beras yang kemudian dibagikan secara langsung. Warga desa menyambut baik niat baik Sumini. Senyum dan ucapan terima kasih dari mereka memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Sumini. Ia merasa usahanya selama ini tidak sia-sia dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Setelah seharian sibuk berbagi beras, Sumini merasa sangat lelah. Ia merasakan pegal di sekujur tubuhnya dan meminta Parman, suaminya, untuk memijatnya. Ia berharap pijatan suaminya dapat mengurangi rasa lelah dan memberikan kenyamanan setelah hari yang panjang. Namun, Parman menolak permintaan Sumini dengan alasan bahwa ia juga lelah setelah seharian bekerja. Sumini merasa kecewa dan tidak dipedulikan.
perasaan kesal mulai muncul dalam dirinya. Ia merasa segala pengorbanannya selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri tidak dihargai oleh suaminya. Malam itu, ketegangan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Sumini dan Parman terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka saling menyalahkan dan mengeluarkan kata-kata kasar. Emosi Sumini yang selama ini terpendam pecah. Pertengkaran itu semakin memanas, hingga suara mereka terdengar oleh tetangga. Dalam amarah yang memuncak, Sumini kehilangan kendali. Ia mengambil benda tajam dan dengan penuh emosi, menusukkan benda itu kepada Parman. Darah mengalir, dan Parman jatuh terkapar. Dalam sekejap, Sumini menyadari apa yang telah dilakukannya. Ketakutan dan penyesalan menyelimuti dirinya. Parman tidak lagi bergerak. Panikan, Sumini segera meninggalkan rumah. Ia melarikan diri ke kampung sebelah, berharap bisa menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Hatinya penuh dengan rasa takut dan bersalah. Ia tidak tahu harus pergi kemana atau apa yang. Namun, keadilan tidak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil melacak keberadaan Sumini. Ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan hukum, Sumini harus menghadapi kenyataan pahit dari tindakan yang dilakukannya. Akhir cerita ini menjadi pelajaran bagi Sumini dan banyak orang lainnya bahwa kekerasan bukanlah solusi atas masalah. Dengan air mata penyesalan, Sumini menjalani proses hukum yang harus dihadapinya, membawa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya yang telah merenggut nyawa suaminya dan menghancurkan kehidupannya sendiri.